Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, Bapak doakan mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester baru di tahun baru, yaitu tahun 2021. Oke, tentunya seperti biasa hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran TIK. Oke, Bapak harap di rumah kalian masih tetap semangat untuk belajar setelah 3 minggu kalian libur. Nah, karena pada saat ini pandemi corona masih ada di Indonesia, maka pada hari ini kita masih belajar secara daring atau belajar jarak jauh. Maka dari itu Bapak berpesan kepada kalian untuk selalu semangat dalam belajar, menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau kalian keluar rumah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita semua bisa terhindar dari virus corona. Oke, itu pesan dari Bapak, mudah-mudahan kalian bisa paham. Untuk hari ini, kalian silahkan kembali buka bukunya, yaitu buku TIK. Ya, setelah 3 minggu mungkin kalian tidak pernah membuka bukunya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan mata pelajaran TIK kita. Oke, kalian bisa buka di sana bukunya halaman 66. Kita akan kembali melanjutkan materi semester pertama, yaitu di sini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu tentang perangkat komputer dan cara kerja komputer. Nah, seperti apa pembahasannya? Tonton videonya sampai selesai. Baik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang mata pelajaran TIK kelas 4 bab 3. Oke, Bapak harap kalian sudah mempersiapkan bukunya dan kalian menonton video ini. Setelah itu kalian bisa baca kembali bukunya agar lebih memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Oh iya, bukunya silahkan kalian buka di halaman 67. Baik, kita langsung ke materi. Di sini kita akan belajar tentang perangkat komputer dan cara kerja komputer. Oke, di sini udah ada gambar tentang sebuah perangkat komputer ya. Nah, komputer adalah alat pengolah data. Komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, di kelas 1 dulu sudah Bapak sampaikan ke kalian bahwasanya komputer itu secara umum terdiri dari 2 perangkat, yaitu perangkat keras atau perangkat lunak, atau perangkat keras dan perangkat lunak, atau dalam bahasa komputernya perangkat keras disebut dengan hardware, sedangkan perangkat lunak disebut dengan software. Oke ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Kita lanjut. Di sini kita akan kembali belajar bagian-bagian perangkat desktop komputer. Oke. Nah, ini adalah perangkat desktop komputer. Karena komputer itu memiliki berbagai macam, jadi yang akan Bapak bahas di sini adalah perangkat desktop komputer. Nah, bagian-bagian dari desktop komputer yaitu pertama ada monitor. Nah, monitor yang mana? Nah, yang ini. Ini adalah monitor, gunanya untuk menampilkan program yang ada di dalam komputer supaya bisa terlihat. Selanjutnya ada keyboard. Nah, yang mana keyboard? Nah, yang ini. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data yang kita inginkan.
Misalnya kita ingin mengetik atau menghitung angka, kita bisa menggunakan keyboard. Selanjutnya di sini ada komputer ya. Nah, komputer itu bisa juga disebut dengan casing atau badan komputer atau CPU, karena di dalamnya itu ada yang namanya CPU sebagai otak dari komputer. Jadi inti dari komputer yaitu ini ya, otak ini adalah inti dari sebuah komputer. Selanjutnya ada mouse ya. Nah, yang ini adalah mouse. Kenapa disebut mouse? Karena bentuknya mirip dengan tikus. Mouse itu adalah bahasa Inggris, kalau ditranslitkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu tikus. Di sini mouse itu berguna untuk memilih program yang ingin kita jalankan di komputer. Caranya dengan mengklik program yang ingin kita jalankan, maka program tersebut akan terbuka di komputer kita. Nah, di kelas 1 sudah Bapak ajarkan, dan ini sebenarnya hanya mengulang saja, dan Bapak harap kalian bisa paham dengan apa yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar komputer jenis lain. Oke, tadi kalian sudah belajar tentang komputer desktop. Nah, bentuknya seperti ini, seperti yang ada di lab komputer sekolah. Dan sekarang kita akan belajar komputer jenis lain. Pak, komputer jenis lain itu seperti apa? Nah, komputer jenis lain itu di sini ada telepon pintar atau smartphone. Contohnya seperti ini. Saya yakin kalian, mungkin orang tua kalian di rumah pasti mempunyai smartphone ya, entah itu Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo dan sebagainya ya. Smartphone yang kalian punya di rumah itu termasuk ke dalam komputer. Nah, selanjutnya ada tablet. Nah, ini adalah tablet. Tablet yang kalian punya di rumah juga itu termasuk ke dalam jenis komputer. Oke, dan selanjutnya yang terakhir ini ada laptop, atau di buku disebut komputer jinjing ya. Jadi laptop atau komputer jinjing juga itu termasuk ke dalam sebuah komputer. Yang familiar di kita biasanya laptop itu bermerek Acer, Asus, HP dan sebagainya. Yaitu termasuk ke dalam sebuah komputer. Kenapa disebut komputer jinjing? Karena komputer jenis ini komputer yang mobile, yang mudah dibawa kemana-mana. Beda dengan tadi komputer jinjing. Komputer jinjing ketika kita ingin hidupkan, ingin menggunakan komputer tersebut, maka komputer tersebut harus selalu terhubung dengan listrik. Beda dengan komputer ketiga ini, ada smartphone, ada tablet, ada komputer jinjing atau laptop. Mereka bisa dibawa kemana-mana karena di dalamnya sudah tertanam baterai yang harus kita cas, dan ketika sudah penuh kita bisa menggunakannya walaupun perangkat ini tidak terhubung langsung ke listrik. Jadi ini disebut dengan perangkat komputer yang mobile, yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, pada dasarnya semua jenis komputer hampir sama, yaitu terdiri dari hardware dan software. Hardware disebut juga perangkat keras, sedangkan software disebut juga perangkat lunak. Di awal tadi sudah Bapak jelaskan ke kalian. Jadi komputer itu setidaknya terdiri dari dua perangkat utama, yaitu hardware dan software. Jadi
Bapak ingatkan pada kalian ya di rumah untuk selalu belajar, karena pelajaran yang ini sudah Bapak sampaikan dulu di kelas 1, di kelas 4 ternyata materinya ada lagi. Ini fungsinya untuk mengulang agar pengetahuan kalian, ingatan kalian terhadap komputer tidak hilang. Ketika sering diingatkan, maka ingatan kalian, pengetahuan kalian akan semakin kuat. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang hardware dan software ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar hardware dan software. Ini juga di kelas 1 dulu sudah pernah Bapak ajarkan. Jadi setelah selesai menonton video ini, silahkan kalian baca kembali bukunya agar kalian bisa lebih memahami apa yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.